Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, halo Fawas. Halo Kak, Oke, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wih, masih puasa? Masih? Udah bolong belum? Eh, belum? Belum ya? Iya, Keren. Nanti THR-nya juga full nanti kalau belum ada yang bolong. Oke, bentar lagi kita mau lebaran nih. Kurang satu pertemuan lagi. Minggu depan libur ya? iya. Minggu depan libur, kita masuk lagi tanggal 5. Tapi tanggal 5 itu kalau bisa di reschedule, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi nanti kayaknya aku cuti gitu. Gitu sih. Oke? Terus, sekolah udah libur kan? Sekolah udah libur. Dari Kak. kemarin. Iya, dari kemarin. Wah, liburan kemana nih? Liburan kayaknya di rumah aja kayaknya. Nggak apa-apa, sama. Sama orang gitu juga. Soalnya kalau puasa keluar tuh nggak enak kan ya. Iya, capek nanti. Bener, capek nanti. Akhirnya pada pada akhirnya mokel. Itu beberapa orang. Oke. Ya udah, kita mulai dulu aja kali ya. Oke. Biasanya kalau kayak gini aku kasih kuis satu. Mau kasih kuis nggak? Hmm. Coba tebak ini. Ini adalah nama benda ya. Coba tebak. Kita manasan dulu. Nama benda di kehidupan sehari-hari. Oke. Pakai aku. Aku, siapa aku? Aku adalah besar. Aku sangat besar. Tetapi aku sangat ringan. Hmm, Aku besar banget, bahkan mengalahkan gedung-gedung tinggi, tapi aku sangat ringan. Butuh clue kedua? Iya, Oke. Kak. Clue kedua. Aku ketika sendiri, kulitku cerah, kulitku putih. Ketika sendiri, kulitku putih. Tetapi ketika aku bersama-sama dengan teman-temanku, kulitku akan semakin hitam. Hmm, Benda. Kalau bayangan, Bayangan tetap. Dia bisa, besarnya bisa mengalahkan gedung. Besarnya bisa mengalahkan gedung. Clue pertama, awan, apa? awan. Bener. Gampang ya? Tadi ngasal aja. Oh, kalau gitu kenapa kau jawab awan? Soalnya kan katanya kalau sendiri warnanya Hmm? putih. Mm-mm. Kalau Terus banyak, kalau banyak nanti jadi gelap. warnanya kan gelap, kecap, benar. Kayak gitu. Biasanya orang-orang mikir duluan loh. Keren, keren, keren. Berarti gampang ya? Iya. Aku dulu tuh punya banyak kuis, tetapi entah kenapa aku lupa segalanya. Oke, ya udah. Sudah refresh kembali otaknya? Kita Sudah. mulai dulu.
Oke. Saya izin subscribe ya. Hari ini kita masih melanjutkan looping. Loop. Masih melanjutkan loop. Minggu depan, kita baru akan mencoba membuat proyek pertama Fawas. Gitu. Bebas nanti proyeknya tentang apa. Minggu depan. Nanti kamu pikirin dulu. Nanti proyeknya tentang apa ya? Kayak gitu. Boleh. Kayak entah rekomendasi film, chatbot AI, atau apapun itu. Boleh. Nah, oke. Nah, tapi untuk hari ini kita lanjutin loopnya. Masih ingat nggak loop kemarin? Masih. Apa itu? Loop itu apa kayak pengulangan. Pengulangan. Good job. Oke. Jadi ini masih sama ya, contoh-contoh ininya di dunia nyatanya. Loop itu pengulangan. Operator loop apa aja yang kamu telah ketahui? Eh, itu apa? While Well, di situ sama mm-mm. bentar, Well, bener, well aja sebenarnya. di bawah lah. Iya, bener Kak. Well aja. Dimana well itu dia akan tetap berjalan sampai logiknya, kondisi logisnya salah. Kondisinya itu salah. Kecap. Kalau counter, counter kemarin aku udah bilang apa itu counter? Kalau counter itu buat buat menghitung jumlah dari loopnya itu. Benar, jumlah dari loopnya itu. Entah kamu boleh pakai I, boleh pakai A, boleh pakai attempt, dan seterusnya. Banyak. Boleh semuanya. Yang penting atas sama yang di dalam itu sama. Oke. Nah, seperti yang aku bilang juga minggu kemarin, ternyata loop itu ada dua tipe ya, while. Sama satu lagi adalah for di sini. For. Bedanya apa, Kak? Bedanya itu yang while itu dia nggak akan berhenti sampai kondisinya itu salah gitu. Dia bisa bisa saja tidak terus menerus itu bisa saja gitu. Kalau while, sedangkan kalau for ini hanya terbatas. Jadi kita atur dulu berapa kali pengulangannya. Kita atur berapa kali pengulangannya kayak gitu. Nah, untuk mengatur itu ada dua cara. Untuk mengatur berapa kali pengulangan di for ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa pakai string. Berapa banyak sih string yang ada di sana, yang ada di tulisan gitu. Dan berapa banyak, satu lagi adalah angka. Langsung berapa, sebanyak n kali, sebanyak dua kali, sebanyak tiga kali gitu. Ada dua cara. Nah, oke. Secara umum, kita bisa tulisannya sebagai in aja sebenarnya. Tetapi kalau angka agak beda. Nah, contohnya kayak ini. Di sini pengen mengenkripsi password menggunakan nomor huruf di dalam alfabet. Nah, di mana kita pengen tahu berapa kode kode berapa indeks berapa aja nih di dalam satu password nih. Kayak itu urutan berapa, I urutan berapa di alfabet dan seterusnya. Gitu ya. Terus untuk cari tahu, berarti kan kita harus pakai find ya. Masih ingat find? Kita pakai find, kita cari huruf ini di dalam alfabet itu ada nomor di baris keberapa gitu. Kemudian tambah satu.
Tambah satu karena mulainya dari nol kalau find itu. Indeksnya itu. Jadi kita tambah satu. Kita cari satu persatu. Nah, karena kita harus cari satu persatu, maka kita bisa persingkat jadi perulangan. Perulangan dengan cara for symbol in password. Simbol ini bebas katanya. Bebas sebenarnya. Tetapi lebih baik itu yang menggambarkan apa itu simbol. Nah, nanti simbol ini dipakai di sini. Kita bisa panggil. Passwordnya ini dari sini. Jadi, ini nanti for symbol in password, dia berjalannya dari K dulu, yang pertama. Habis itu I, habis itu T, habis itu T, T, Y. T sama Y lagi. Gitu. Dari sini paham? Atau bingung? Paham. Oh, paham. Oke. Berarti kalau misalnya aku punya namanya Fawas deh. Fawas. Berarti nanti akan terjadi beberapa perulangan. Kalau Kitty ada 5. Berarti 6 pengulangan. Good job. Ada 6. Gitu. Sip, bener. Oke. Ini contoh juga. Oke. Yang kedua, itu for loop tapi dengan counter. Counternya itu perhitungan juga. Langsung kita tentukan berapa kali. Nah, caranya pakai apa? Pakai range. Range. Ini kata baru lagi. Range. Jadi, range itu bisa dibilang jangkauan. Kayak kalau misalnya jarak mulai dari 0 sampai 5 kilometer, 0 sampai berapa kilometer kayak gitu. Itu jarak range. Tapi kalau di Python itu biasanya dipakai buat menghitung. Contoh, di sini ada range N sama range AB. Kalau N, itu misalkan N-nya 5, range N. N-nya 5. Berarti nanti mulai hitungnya itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, sampai sebelum 5. 4, dah selesai. 1, 2, 3, 4, selesai. Kalau range N, gitu. Selalu kurang dari 1. Kalau misalnya range A, B, berarti misalkan 2,3, ini artinya, nggak bisa deh, 2,3. 2,4. 2,4, maka bilangan yang dimulai dari 2 yang berakhir sebelum N-1, sebelum 4. 1 sebelum 4, berarti sama 3. Ini hasilnya. Perulangannya jadi seperti itu. Dari sini paham? Masih agak bingung nggak? Oke, sebentar. Aku contohin deh. Kan tadi ada perulangan huruf ya? Perulangan huruf. Kalau sekarang itu perulangannya perulangan angka yang range itu. Nah, misalkan for I in 10 ya tadi N. Berarti misalkan di sini 10. Aku di sini masukin dulu print I. Gini, kita lihat hasilnya. Kalau range N biasa itu mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3 sampai N-1, yaitu 9. Gitu. Kalau range itu ada dua, tipenya yang ini N sama A, B. Kalau A, B ini 2,10 ya misalkan. Nah, itu nanti dimulainya dari 2. Gitu. Mulainya dari 2. Kalau for ini nanti biasanya itu hubungannya sama kayak I-nya juga dihitung gitu maksudnya. I, I di sini itu juga dihitung.
Ini kan dia langsung ke print gitu ya. Gitu. I-nya juga dihitung. Biasanya pakai di sana. Cuman gini. Berarti kalau misalnya aku pengen buat list mulai dari nomor 1 sampai nomor 10 buat list. Buat list angka 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Range-nya. Mulai dari 0 atau 1? Dari satu. Good job, 1. Tapi sampai, berarti di sini aku 1 sampai, Satu sampai 11. good job, 1 sampai 11. Nih, maka hasilnya kayak gini. Nih, 1, 2, 3, 4, good job. Kayak gitu. Oke? Masih bingung? Udah enggak. Oke. Nanti kita lihat contohnya ya, penggunaannya ya. Oke, penggunaannya itu bisa banyak hal. Contoh yang tadi, kita bikin nomor 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Bisa jadi kita eh, kasih banyaknya gitu. Kita tentukan perulangannya. Contoh, di sini itu kita pengen banyak partisipan, banyak partisipan dari ini ngapain? Nih, bikin grup chatnya, bikin sebuah grup chat WhatsApp, gitu kan? Nah, nanti setiap ada nama yang dimasukkan, itu dia akan bilang sama data, gitu. Kalau kalau ada nama yang dimasukkan, maka akan bilang sama data. Tetapi untuk menambahkan, berarti kan kita perlu banyaknya. Berapa jumlah partisipannya sih sebenarnya? Gitu. Nah, berapa jumlah partisipannya? Berarti kita tanyain dulu int input. Setelah itu, kita pakai for i in range banyak. Gitu. Baru dia print. Tadi dia print apa? Sama datanya. Kok masukkan nama dulu deh. Nama sama dengan input setelah masukkan nama. Misalkan gini. Ya, kita play. Misalkan banyak partisipannya 3. Ya, berarti nanti dia bakal nanya 3 kali. Kalau di sini 9, berarti ya banyak gitu. Dia akan 9 kali terus. Dia bakal nanya. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Ada. Oke, kita coba dulu ya kerjain. Nomor berapa ya tadi? Oh iya, kemarin saya lupa ini, tapi masih bisa sih. Nomor 7. Oke. Websitenya udah beda domain. Jadi bukan Oh, algoritmis lagi, tapi Algonova gitu. Tapi masih bisa dibuka kan? masih bisa. Mm-mm. Oke. Kita share screen, kita coba kerjakan nomor 7. Refresh. Sip. Yang kemarin ada kesulitan? Yang kemarin itu ada, Kak. Oh ada. Oke, Iya, nanti aja ya, kalau iya. ada waktu. Nah, coba dikerjakan dulu. Yang tidak memiliki error, berarti nggak error. Yang berjalan dengan normal.
Yang bawah nggak ada in-nya. Berarti for I in range harusnya. Ada in. Oh, ini. Yang bawah. Kamu coba lagi. Kalau yang ini masih salah. Karena tadi yang berulang hurufnya. Indeks itu nggak mungkin huruf. Harus angka. Hmm, Kalau ini salahnya itu koma harusnya. Bukan titik koma. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang ini. Mm-mm. Benar. Tapi nggak ada range-nya itu nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Kan tadi ada ini. Ada dua cara. Yang pakai in range sama in aja. Yang tulisan. Oh, oh Yang iya. Kitty, ha. Yang Kitty sama tadi apa ya? Fawas. Oh, Itu kan berapa kali? Klik kantingnya? Cak. Malang masih hujan nggak? sekarang udah nggak, udah jarang, Mbak. Oh, udah jarang ya. Sekarang apa, panas sekarang. Nah, untuk padahal ini pohonnya di Suhat udah di ini tebangi kan? Oh, itu apa, Hmm? masih itu sih kayak katanya mau ditebang, cuman masih belum tahu. Oh, masih belum dah. Iya, masih belum. Oh, kemarin aku baca berita itu kayaknya udah. Oh, ternyata belum. Hmm. Gimana beritanya Soalnya nih? Hmm. iya, soalnya waktu itu ke sekolah itu pohonnya masih masih banyak. Ah, tapi jangan dipotong deh, jadinya panas. Iya, Makanya. nggak dingin nanti. Mm-mm. Well, itu yang penting dingin. Oke, coba dulu. Ini berapa kali masukinnya? Ini 3 kali. Oke, berarti pakai for for ini dihapus aja. Yang atas itu pagarnya dihapus aja. Komennya dihapus aja. Mm-mm. Dan range, good job.
Terus, Terus, terus berapa kali? 3 kali. Berarti masukkan dalam kurung 3. Sip. Nah, di bawahnya, wish sama dengan. Pertama-tama, dia ngapain dulu di awal? Masukkan Di, keinginan Anda. Hmm? ya, Apa itu? Pakai apa? apa ya, kayak suruh masukin keinginan. Mm-mm. Pakai fungsi apa? Kayak fungsi input. Kecil. Nih, kamu paham input kecil. Mm. Oke, coba. Oh, sebenarnya terakhir ada sih satu lagi. Kamu Ya, melupakan ini. yang ini. Yap, Berarti di di jadi print juga print juga benar di dalamnya for atau di luarnya for. di luarnya for. Good job. Di luarnya for. Mirip sama while ya sebenarnya ya. Cuman kalau while itu pakai logika, kalau for itu pakai angka. Berapa kali? Gitu. Print juga sama. Mm-mm. Mm. Wah, ini harus ditulis ini. Udah klik centang belum tadi? Masih belum. Oh ya udah.
Oke, sudah benar atau belum? Udah. Udah. Kalau udah, kita coba kan. Good job. We next satu lagi. Perbaiki masalah dalam program. Di sini ada masalah, kita cari errornya itu di mana. Gampang banget. Errornya di nomor 2. Errornya itu apa? Oh, ini. Nice. Good job. Sip, lagi. Ada yang hal simple. Oh, ini ya. Yes, good job. Mm-mm. Dia bilangnya an indent doesn't match any outer indentation level. Artinya, posisinya dari total baris kelima itu tidak sesuai dengan menjorok ke kanan atau menjorok ke kiri gitu. Jadi kita harus sesuaikan apakah dia menjorok ke kanan atau menjorok ke kiri. Kira-kira gimana? Kira-kira itu di menjorok ke kanan. Good job. Kenapa? Soalnya itu masih di dalamnya for. Sip. Good job. Benar. Hapus satu, nanti tetap ini. Itu kan ada spasi, dihapus. Hmm. Lalu salahnya di mana? Kenapa, Ada Kak? yang double. Oh, Double. Berarti kalau double itu yang mana? berarti oh apa ini apa nilainya sama nilai. Bukan. Tanda. Tandanya double. Oh, sama dengannya. Mm-mm. Kalau logika sama dengannya ada dua. Kalau di sini variabel, nilai itu variabel ya. Berarti sama dengan cukup satu. Oh, oh, berarti kalau logika dua, kalau angka itu satu.
Yap, that's right. Oh iya, kalau input selalu INT. Eh, input, masukkan inputnya, berarti itu dalam bentuk string. Jadi kita harus INT-kan dulu. Jadi nilai sama dengan INT input. Oh, di tempatku hujan. Malah pindah ke tempatku kayaknya. Hujannya jalan. Iya, mana ya? Padahal ketika Malang hujan, itu sini nggak hujan. Malang nggak hujan, sini hujan. Kebalik. Gantian Hmm, katanya. kayak, oke. Oh, bentar, bentar Kak. Tadi, oh banyak nilainya nih, bukan 95. Ya, Tapi berapa? Nanti kalau 95 banyak sih. Bisa, tapi banyak. Stop dulu. Nah, baru run lagi. Good job. Susah nggak? hmm, pas awal-awalnya sih kelihatannya susah. Cuman pas Mm-mm. dicoba nggak terlalu Gampang ya? susah. Iya, Lebih gampang dari while ya? iya. Nah, memang. Aku nggak bilang nggak. Memang. Emang ini lebih mudah dari while. Oke, klik nomor 8. Nah, di sini kita udah belajar Elif, Elif, else. Nah, kira-kira urutan apa yang bakal dicetak pertama kali oleh program ini? Di mana teks sama dengan algo, kemudian for sign in text. Dia berjalan berapa kali loopnya? Eh, jalan Tadi Fawaz 6. tadi Kalau ini berjalan berapa berjalan 4. kali? Good job. Berjalan 4 kalinya itu mulai dari A, L, G, O. Oke, berarti yang keluaran pertama yang mana? Keluar pertama itu berarti yang ini. Oke, ditarik ke atas. Good job. Keluaran kedua. Yang kedua itu ini. Oke, yang ketiga. Yang ketiga
Yang ketiga itu yang tidak dicetak. Oke, terakhir. Terakhirnya yang ini. Oke, coba cek. Oke, ini sudah benar, yang nomor satu sudah benar. Terus nomor dua itu hampir benar. Kenapa hampir benar? Di sini ada L. L kalau masuk ke sini jawabannya tidak. Kalau masuk ke sini jawabannya tidak, ke sini tidak, terakhir ke sini. Ini iya. Iya, good job. Nah, maka karena di sini nggak ada L, berarti ini. Ini yang posisi kedua. Untuk posisi 3G sudah benar. O sudah benar. Coba. Bingung? Bentar. Kalau O-nya itu yang nggak Hmm? dicetak. Eh, U-nya nggak dicetak. oh iya. Karakternya itu Karakter yang algo. Oh, yang karakter tidak akan dicetak gitu. iya yang karakter nggak dicetak. Itu kenapa? Itu yang jadi O-nya. Iya, benar. Ada di O-nya. Jadi kan dia paling akhir. O-nya paling Iya. akhir berarti dia akan langsung itu. Kemarin aku udah pernah jelasin break nggak? Belum ya? Oh, belum kayaknya Belum. Kak. Oh, belum ya? Hmm. Aku kadang lupa. Break itu buat menghentikan. Menghentikan kode. Jadi kalau misalnya kamu nulis panjang gitu, terus tiba-tiba tengahnya ada break, ya udah, kodenya akan berhenti berjalan. Saat itu juga di tempat itu juga gitu. Nah, sebenarnya kita agak jarang ya pakai ini, pakai Iya. break. Tapi kayak gitu sistemnya. Oke, kalau udah quick answer, ada lagi yang mau tanyain? Continue. Oh, baru ini sih, baru hari ini belajar ya. Break itu buat memotong. Memotong kalau misalnya setelah print benar, maka dia nggak bakal nanya lagi. Loopnya akan berhenti satu juga. Apapun terjadi, dia akan berhenti. Break. Kita break gitu. Berarti break itu kayak stop gitu ya Kak? Yap, benar. Stop programnya. Hmm. Good job. Next.
Perbaiki masalah program. Kamu coba. Mm-mm. If itu nggak boleh, em, boleh sih, boleh jomblo sih. Tapi kalau bisa, oh, else itu nggak boleh jomblo, yang if itu boleh jomblo. Itu bad input, karena ada yang harusnya double, ternyata nggak. Ada yang harusnya double, ternyata single. Apa itu? Nah, yang if-nya ini ya. Di dalam if itu ada yang harusnya double, ternyata jadi single. Berarti Elif berarti. Hmm, jangan, bukan Alif. Bingung? Ah, bentar ya. Tadi sama dengan dua, itu buat logika. Kalau sama Oh, dengan satu, buat variabel. Jadi kalau if, itu kita pakai sama dengannya dua kali. oh, oh iya. Mm. Else itu harus sejajar sama if. Berarti Tentu. Oke. Nah, nih nih. Kita lihat soalnya dulu yuk. Kita lihat soalnya dulu. Soalnya maunya apa sih? Kita bikin apa sih? Pada awalnya, program menunggu untuk input menggunakan teks bantuan. Masukkan satu rekomendasi, off selesai. Nah, setelah itu, jika satu dimasukkan, kamu akan diminta memasukkan apa yang kamu rasakan. Setelah itu, dia baru if lagi. Jika merasa senang, Shrek akan dicatat. Jika merasa yang lain, Aladdin yang akan dicatat. Berarti if else-nya itu masuk ke while apa enggak? hmm, Masuk di bawahnya satu atau di luarnya satu? di Ini maksudnya. If-nya berarti itu, hmm, else-nya itu masuk di apa while-nya ini. ya benar. Bahkan lebih menjorok daripada if. Berarti lebih lebih ke kanan lagi berarti. Benar, lebih ke kanan lagi. Nih, kayak ini ya.
if sama dengan nomor sama dengan satu, preferensi, input kamu merasakan, baru if lagi. Oh, iya. Berarti if-nya yang ini juga. Jarak, benar. Dua kali. Oke. Sip. Printnya juga ikut ya. Iya. Tap, tap, good job. Yang bawah juga sama. Sip, sudah. Coba run. Set input, masukkan. Oh, tanda petik. Tanda petik. Ini paling sering salah ya. Iya. Tapi itu normal. Kupon juga kalau misalnya terlewat ya, lewat aja. Oke, bisa diperbaiki. Mhm. Oh, put. Harusnya in. Harusnya input. Yes. Senang is notified. Berarti kurang tanda? Tanda petik. Yes. Oke, sip. Coba klik centang. Udah atau belum? Good job. Oke. Next level. Ini ada satu lagi buah programnya, tapi kita kembali dulu. Nah, nanti coba ya yang lain ya. Jadi kalau semakin kamu banyak kerjain, kamu bakal semakin paham. Gitu. Oke? Ada yang mau tanyain dulu sebelum ku akhiri? Nggak, nggak ada, nggak. Oke. Nanti ini aku bakal kirim seperti biasa PPT aku masukin ke Drive dan lain-lain. Udah bisa dibuka kan? Ya udah bisa. Untuk yang material di material, yang solution ya juga di solution. Gitu. Oke? Terus satu lagi apa ya? Jadi hari ini kita belajar apa tadi? Belajar tentang loop juga. Tentang loop juga. Loopnya tentang apa? Loopnya tentang for, tentang Tentang for. ang. Kecap. Tentang for. Nih. Lebih susah for atau lebih susah while? Lebih susah while. Lebih susah while. Memang sih. Tapi secara logika mirip-mirip mereka berdua. Oke. Kak, good job. Hari ini lumayan. Lumayan paham ya. Iya. Lumayan paham. Mungkin nanti bisa dilanjutin. Nanti kalau bingung seperti biasa chat aku ya. Iya. Oke, nanti apa lagi ya? Udah sih, itu aja. Udah aku lupa. Oh ya, satu lagi. Algo coin. Algo coin ya. Aku bakal kasih kamu algo coin. Kayak biasanya.
Nanti algo ini bisa dipakai buat apa ya? Kamu lebih pilih apa? Milih hadiah apa dari algo coin? Milih itu apa? Buat diamond di game itu. Mobile Legend. Iya, Udah cukup belum sih? Belum ya? masih belum. Oh, iya sih masih belum. Oke. Nanti kalau aku lupa tolong diingetin ya. Mungkin aku ini. Oke. Dari sini aku tutup dulu kelasnya. Oke. Thank you for today, Fawas. Terima kasih Nah, udah hadir di kelas ini dan terima tepat kasih. waktu. Ya, Sama-sama. Dan coba lagi. Aku ingat-ingat coba lagi karena kita ini kan habis ini libur. Minggu depan juga libur kan? iya, Oh, apalagi minggu depan libur. Kalau bisa, kalau bisa setelah Lebaran pertemuan selanjutnya ini ya tugasnya udah selesai ya. iya, Oke, thank you. Ya udah, kita tutup dulu. Dadah, Fawas. ya, Selamat ya, berpuasa. Selamat liburan juga. Oke, ya. Terima kasih Assalamualaikum. Kak. Ya. Sama-sama.